Indonesia, 17 Agustus tahun 1945, setelah lebih dari 3,5 abad dijajah Belanda dan lebih dari 3 tahun hidup dalam kekejaman pendudukan Jepang, akhirnya proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Rakyat bersorak, bendera merah putih berkibar, dan sebuah harapan besar lahir, Indonesia merdeka. Namun perjuangan belum berakhir. Kemerdekaan itu tidak serta-merta diakui dunia. Belanda yang telah kalah dari Jepang tidak rela kehilangan tanah jajahannya. Dari pengasingannya di Australia, mereka membentuk sebuah badan bernama NICA atau Netherlands Indies Service Administration. Badan ini disiapkan untuk mengambil alih kembali Indonesia bila Jepang menyerah. Pada 29 September 1945, pasukan sekutu datang ke Indonesia. Dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison, mereka mengaku hanya ingin melucuti tentara Jepang. Rakyat Indonesia menyambut mereka dengan ramah, karena dianggap membawa perdamaian setelah masa kelam penjajahan Jepang. Tetapi kenyataan segera terbongkar. Sekutu datang bersama NICA dan tujuan mereka jelas, mengembalikan kekuasaan Belanda di bumi Nusantara. Sejak saat itu, sikap rakyat berubah dari penerimaan menjadi perlawanan. NICA kembali berusaha mempersenjatai Nil, tentara kerajaan Belanda yang sebelumnya ditawan Jepang. Provokasi demi provokasi mereka lakukan di Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Rakyat dipaksa memilih kembali tunduk pada penjajahan atau bangkit mempertahankan kemerdekaan. Bangsa Indonesia dan Belanda mencoba duduk di meja perundingan. Pada bulan November 1946 lahirlah Perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian itu, Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto, namun hanya untuk wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda juga sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat dengan Ratu Belanda sebagai simbol persatuan. Bagi Indonesia, perjanjian ini memiliki arti penting, sebuah pengakuan awal dari dunia internasional. Namun bagi Belanda, ini hanyalah sebuah siasat. Tak lama setelah perjanjian ditandatangani, pada tahun 1947, mereka melanggarnya dengan melancarkan agresi militer Belanda I. Indonesia kembali dipaksa bertempur, bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi di meja perundingan. Salah satu peristiwa paling heroik yang mengguncang dunia adalah Pertempuran Surabaya, 25 Oktober 1945. Pasukan Inggris di bawah Brigadir Jenderal AWS Malabi mendarat di Surabaya. Mereka segera membebaskan tawanan Belanda dan menduduki pelabuhan Tanjung Perak. Kecurigaan pemuda Surabaya tak terbendung. Puncaknya, pada 27 Oktober, Inggris menyebarkan pamflet ultimatum yang memerintahkan rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Rakyat menolak, bentrokan pun pecah, berlangsung sengit hingga 3 hari. Ketegangan berusaha direndam dengan perundingan gencatan senjata, namun pada 30 Oktober, Brigjen Malabi tewas di Jembatan Merah. Kematian ini memicu amarah Inggris. November 1945, pukul 6 pagi, sebuah ultimatum diumumkan. Inggris menuntut seluruh pejuang menyerah, mengangkat tangan, dan meletakkan senjata. Tetapi bagi rakyat Surabaya, ultimatum itu adalah penghinaan. Mereka lebih memilih gugur di medan perang daripada kembali dijajah. Dan pecahlah pertempuran besar. Lebih dari 20.000 pasukan tentara keamanan rakyat bersama sekitar 120.000 pemuda pejuang melawan pasukan Inggris yang bersenjata lengkap dengan tank, kapal perang, dan pesawat tempur. Kota Surabaya menjadi lautan api dan darah. Namun, semangat juang rakyat tak pernah padam. Bung Tomo melalui siaran radionya mengorbankan pekik perlawanan yang membakar jiwa seluruh rakyat Indonesia. Lebih baik hancur lebur
daripada dijajah kembali. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Pertempuran Surabaya berlangsung hampir 3 minggu. Ribuan pejuang gugur, begitu pula ribuan rakyat sipil yang menjadi korban. Tetapi pengorbanan itu tidak sia-sia. Perlawanan rakyat Surabaya mengguncang dunia internasional. Dunia melihat Indonesia bukanlah bangsa yang pasrah, melainkan bangsa yang berani mati demi kemerdekaan. Dari pertempuran itulah 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebuah hari untuk mengenang pengorbanan para pejuang, sekaligus pengingat bahwa kemerdekaan tidak diberikan, melainkan direbut dengan darah dan nyawa. Perjalanan mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti di Surabaya, tidak berhenti di Linggajati, dan tidak berhenti pada agresi militer Belanda. Tetapi setiap pertempuran, setiap perjanjian, dan setiap pengorbanan rakyat menjadi bagian dari jalan panjang menuju pengakuan penuh sebagai negara merdeka dan berdaulat. Dan dari situlah kita belajar bahwa kemerdekaan sejati tidak pernah datang dengan mudah. Ia lahir dari keberanian, keteguhan, dan pengorbanan.